semuanya, selamat datang pada presentasi Kitab Hagai. Pada presentasi ini, kelompok kami akan memperkenalkan serta menjelaskan gambaran besar dari Kitab Hagai dengan menggunakan prinsip koma, yaitu konteks, observasi, makna, dan juga aplikasi. Terdapat 2 pasal pada kitab ini, dan kami akan merangkumnya menjadi satu pembahasan, yaitu pemulihan bait suci. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang konteks. Kitab Hagai dalam Alkitab Ibrani membahas tentang bagaimana pentingnya pembangunan bait suci di Yerusalem, terutama bagi umat Yahudi yang telah balik dari pembuangan Babel. Beberapa konteks yang dibahas dalam Kitab Hagai yakni yang pertama, pentingnya membangun bait suci sebagai awal pembawa kedamaian yang dijelaskan pada Hagai pasal 1 ayat 8. Yang kedua, tentang pentingnya ketaatan sebagai cara Allah untuk melaksanakan tugasnya di dunia, dijelaskan pada Sakaria pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga adalah kesulitan ekonomi umat Israel yang akan menjadi konsekuensi mereka apabila penundaan pembangunan yang dijelaskan pada Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20. Yang keempat, janji Allah bahwa akan memberkati umat Israel yang telah diperbaharui dan disucikan yang dijelaskan pada Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Dan yang terakhir tentang Zerubabel yang dipilih dan akan berkuasa dalam kerajaan yang telah dipulihkan yang dijelaskan pada Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-24. Selanjutnya observasi. Bagian yang pertama yaitu apa yang terjadi dalam Kitab Hagai. Poin pertama, Hagai memotivasi umat Israel yang tersisa untuk membangun kembali bait suci. Ini terdapat pada Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 15. Pada nats ini, Hagai mengajak umat Israel untuk membangun bait suci dengan penuh pengharapan meskipun mereka sedang dalam kondisi yang mengecewakan. Juga, Hagai mengingatkan bangsa Israel tentang mereka yang lebih mementingkan rumah sendiri daripada bait Allah yang merupakan tanda kesetiaan mereka kepada Allah. Poin yang kedua yaitu Hagai memanggil bangsa Israel untuk setia dan taat. Ini terdapat pada Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 19. Hagai mengajak bangsa Israel untuk berubah menjadi setia dan taat melalui pertobatan sejati yang mereka lakukan karena ketidaktaatan akan menghasilkan kehancuran, sehingga upaya mereka untuk membangun kembali bait suci menghasilkan berkat berupa masa depan yang telah Allah janjikan dan harapan akan datangnya kerajaan Allah. Peristiwa yang dijelaskan dalam Hagai terjadi 70 tahun setelah pembuangan atau sekitar 520 sebelum Masehi, ketika Persia menaklukkan Babilonia, yaitu pada bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-9 di tahun kedua zaman Raja Darius. Dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 15, yaitu dorongan untuk kembali membangun bait suci terjadi pada tahun kedua zaman Raja Darius pada bulan yang ke-6 di hari yang pertama. Dalam Hagai 2 ayat 1 sampai 9, Hagai memotivasi umat yang tersisa terkait visi dan harapan bagi bait suci yang dibangun kembali pada bulan ke-7 tanggal 21 di tahun yang sama. Dalam Hagai 2 ayat 10 sampai 19, Hagai menindaklanjuti 2 bulan kemudian dengan panggilan untuk kesetiaan perjanjian, tepatnya di bulan ke-9 pada tanggal 24. Dalam Hagai 2 ayat 20 sampai 23 diakhiri dengan ringkasan Hagai tentang harapan masa depan dalam kerajaan Allah. Terjadi pada bulan dan tanggal yang sama, yaitu bulan ke-9 tanggal 24. Oke, selanjutnya observasi bagian Q. Jadi dalam Hagai 1 ayatnya yang pertama, firman Tuhan tentang pembangunan kembali rumah Tuhan melalui perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel kepala daerah Yehuda dan kepada imam besar Yesua bin Yozadak. Kemudian dalam Hagai pasal 2 ayatnya yang kedua, firman Tuhan tentang kemegahan rumah Tuhan yang semula dan yang sekarang kepada Zerubabel kepala daerah Yehuda dan kepada imam besar Yesua bin Yozadak dan juga kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Kemudian dalam Hagai pasal 2 ayatnya ke-11 sampai ke-15, Tuhan Allah bertanya kepada para imam tentang kekudusan dan kenajisan melalui perantara Nabi Hagai. Dan dalam Hagai 2 ayat yang ke-21 sampai 24, Allah membuat janji kepada Zerubabel lewat perantara Nabi Hagai. Baik, kita akan lanjut mengenai observasi bagian Y. Y yang kita ambil di sini mengenai mengapa sampai terjadinya pembangunan bait suci. Terjadinya pembangunan bait suci karena waktu itu bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babilonia dan telah tinggal di Yerusalem. Namun pada saat kembali, mereka semua fokus untuk membangun rumah mereka masing-masing dan tidak peduli untuk membangun bait suci. Maka Tuhan menjadi marah dan dalam sebuah ayat Tuhan mengatakan,
oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kau masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Maka Tuhan memakai Nabi Hagai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa tersebut. Tuhan menyampaikan bahwa oleh karena itu pekerjaan mereka tidak diberkati dan Tuhan akan memanggil kekeringan atas negeri tersebut. Maka menjadi takutlah bangsa itu, dan akhirnya mereka mendengar suara Tuhan dan melaksanakan perintah yang Tuhan kasih lewat Nabi Hagai sebagai penyambung lidah Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Selanjutnya, observasi bagian 2. Jadi pada bagian ini menanyakan di mana terjadinya pembangunan bait suci. Jadi, di dalam kitab Hagai pasal 1 dan 2 ini menjelaskan pembangunan bait suci yang kedua di Yerusalem. Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel pada masa pemerintahan Raja Darius, kitab Hagai mendorong kembali bangsa Israel untuk membangun bait suci, dan Nabi Hagai juga menegur orang-orang yang sibuk mementingkan pembangunan rumah mereka sendiri dibandingkan membangun bait suci. Jadi pada pembangunan bait suci yang kedua ini dalam kitab Hagai terjadi di Yerusalem. Observasi pada bagian A. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana proses terjadinya pembangunan kembali bait suci dan pembangunan bait suci itu dalam Alkitab. Hagai pasal 1 dan 2 menceritakan proses pembangunan kembali bait suci di Yerusalem dan berkat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berpesan melalui Nabi Hagai kepada bangsa Israel, khususnya untuk membangun kembali bait Allah. Hagai mengatakan bahwa umat mengalami masa-masa sulit sebab umat berhenti mengerjakan pembangunan bait suci. Setelah mendengar pesan Hagai, para pemimpin dan umat Israel bersikap taat dan takut akan Allah, dan mereka kembali memulai membangun kembali bait suci. Bahkan Allah memberitahukan umat melalui perantaraan Hagai bahwa Ia akan menyertai dan memberkati mereka. Allah juga kembali kepada bangsa Israel yang mau membangun kembali bait suci. Di sini saya akan membahas tentang makna dari kitab Hagai. Kitab Hagai ini bertujuan untuk mendorong kita sebagai umat manusia agar dapat membangun kembali bait suci yang telah dihancurkan. Kitab Hagai ini juga mengingatkan kita akan pentingnya prioritas hidup yang benar dan menegaskan kehadiran serta berkat Tuhan jika kita setia kepada Tuhan. Nah, kitab ini menyoroti tentang tantangan yang dihadapi oleh umat manusia dalam membangun bait suci. Kitab ini juga mengajak kita untuk tidak putus asa dalam menghadapi rintangan. Beberapa pesan-pesan penting dari kitab Hagai yang dapat kita aplikasikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 poin yang saya dapatkan. Yang pertama, ingat untuk beribadah dan menghormati Allah. Hagai mengingatkan kita untuk memprioritaskan ibadah dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bersyukur dan menghargai Tuhan. Hagai mengajarkan kita pentingnya bersyukur dan menghargai Tuhan atas segala yang telah Dia lakukan untuk kita dalam bentuk apapun itu. Yang ketiga, ingat untuk bersabar dan tidak putus asa. Kita bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita pentingnya kesabaran, ketekunan, dan tidak putus asa dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Hagai adalah seorang nabi yang memiliki kepribadian yang sabar, bekerja keras, bertanggung jawab, menghargai kesatuan, memiliki jiwa pemimpin, dan menghargai kasih karunia Tuhan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita tetap bersikap menghormati, bekerja sama, bersabar, dan tidak putus asa saat kita berada dalam keadaan yang sulit. Pesan-pesan ini masih relevan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, mengingatkan kita untuk tetap hidup dengan iman dan harapan dalam komunitas kita. Demikian presentasi kami mengenai pemulihan bait suci yang ada pada kitab Hagai dengan menggunakan prinsip koma. Pelajaran terpenting yang dapat kita ambil adalah selalu bersyukur dan mengingat Tuhan dimanapun saja kita berada. Sekian dan terima kasih.